Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan, akhwat, soleh dan soleha dari kelas 4 SDIT Roban Islamic School yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka pembelajaran daring mata pelajaran tematik kelas 4. Toib anak-anak sekalian, Ustadz merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bertatap maya dengan anda semuanya dalam suatu pembelajaran mata pelajaran tematik. Meskipun kita melalui daring, tetapi semoga tidak mengurangi pahala kita, semoga tidak mengurangi keberkahan kita sebagai seorang muslim yang mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran tematik, yaitu tematik 4F. Silakan anda yang belum menyiapkan bukunya, silakan untuk membuka dan menyiapkan buku tematik 4F, yaitu cita-cita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membuka atau mempelajari subtema 1, yaitu aku dan cita-citaku. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taib anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini ada beberapa materi yang akan Ustadz sampaikan kepada Anda di subtema 1 ini. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang puisi. Kita akan sama-sama belajar tentang puisi. Itu buku tematik 4F halaman 3. Yang kedua, kita akan belajar tentang metamorfosis. Buku tematik 4F halaman 11. Oke. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keberagaman sumber daya alam dan kaitannya dengan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Itu buku tematik 4F halaman 15. Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang ikan sebagai sumber daya alam. Ikan sebagai sumber daya alam itu ada di buku tematik 4F halaman 24. Nah, jadi ada 4 materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga ikhtiar kita menuntut ilmu ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi pertama, itu tentang puisi. Tapi sebelum itu, anda bisa lihat gambar-gambar yang sudah Ustadz tampilkan. Ada gambar guru, ada gambar dokter, ada gambar pemadam kebakaran, ada gambar koki. Nah, kira-kira ketika anda melihat gambar tersebut, apa yang anda terlintas pikiran anda tentang gambar tersebut? Baik, benar. Gambar tersebut merupakan suatu gambar profesi atau pekerjaan seseorang. Anda harus tahu bahwasanya sebelum mereka ini sudah menjadi guru, sudah menjadi dokter, sudah menjadi pemadam kebakaran, sudah menjadi koki, sebelumnya juga mereka memiliki cita-cita untuk mencapai profesi tersebut. Nah, cita-cita tersebut biasanya seseorang itu tuangkan dalam suatu karya tulis, berupa tulisan. Salah satunya puisi. Nah, jadi apa itu puisi? Anda bisa baca pengertian puisi. Puisi adalah suatu susunan kata yang indah yang berisi ungkapan suatu perasaan, suatu keinginan, suatu mimpi, suatu keadaan, dan sebagainya. Jadi apapun keadaan Anda sekarang itu bisa dibuat dalam suatu bentuk puisi. Misalkan Anda sudah dapat hadiah baru, atau Anda dapat rezeki yang banyak, atau Anda sedang bahagia akan sesuatu, Anda bisa menuangkan keadaan atau suasana Anda itu ke dalam bentuk puisi. Jadi puisi itu suatu karya bebas
yang bisa Ananda buat gitu. Tetapi tentu ada beberapa aturan-aturan dalam puisi ya. Nah, kita akan sama-sama melihat apa aja suatu ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, puisi itu memiliki beberapa bait ya, dan setiap bait itu ada beberapa baris. Apa itu bait? Bait itu merupakan bagian dari suatu puisi yang terdiri dari minimal 3 baris sampai 4 baris. Nah, jadi di setiap 3 sampai 4 baris suatu puisi itu disebut dengan bait. Yang kedua, ciri-ciri yang puisi yang kedua yaitu di setiap akhir kalimat itu memiliki rima. Nah, jadi misalkan kalimat baris pertama itu huruf U, kalimat baris kedua di akhirnya adalah huruf I. Nah, itu harus sesuai ya, harus menyambung. Baik. Sisanya bisa Ananda lihat beberapa ciri puisi, silakan Ananda baca. Di sini Ustadz akan memberikan contoh kepada Ananda bagaimana cara membaca puisi. Ya, tentu ketika membaca puisi ada beberapa aturan dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Baik Ananda sekalian, silakan buka buku tematik 4F halaman 3. Di sana ada satu karya puisi ya berjudul Cita-Cita. Silakan Ananda lihat. Dan Ustadz akan membacakan bagaimana cara membaca puisi. Nanti bisa Ananda contohkan atau bisa Ananda ikuti apa yang sudah Ustadz contohkan kepada Ananda ya. Baik, di sini ada satu karya puisi dari Imam Ananta berjudul Cita-Cita. Ayahku bertanya, "Apa cita-citaku?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Ibuku bertanya, "Apa cita-citaku?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Ayahku menasehatiku, "Jangan engkau ragu. Haruslah tinggi cita-citamu. Sekalipun jalan di depan panjang dan berliku." Ibuku menasehatiku, "Jadilah orang yang berguna, seperti bintang di angkasa, yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja." Baik, itu contoh bagaimana cara membaca puisi. Ya, lebih lengkapnya bisa Ananda coba juga di rumah masing-masing membaca puisi karya Imam Ananta berjudul Cita-Cita. Baik, itu pembahasan tentang puisi pada kesempatan hari ini. Anda bisa tahu ya bahwasanya puisi itu merupakan suatu karya yang indah yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Anda juga harus tahu bahwasanya ada salah satu karya dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh-jauh lebih sempurna dan lebih luar biasa dari ciptaan manusia. Apa itu? Metamorfosis. Nah, jadi jika manusia salah satunya memiliki karya berupa puisi, nah Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memiliki suatu karya yang lebih sempurna, yang lebih luar biasa, yaitu berupa metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Bisa Anda lihat dan baca. Metamorfosis merupakan suatu perubahan fisik yang terjadi pada hewan ya, pada hewan tertentu dan bersifat signifikan. Artinya adalah perubahan fisik yang terjadi pada hewan tersebut berbeda jauh dengan bentuk awal dari hewan tersebut. Contohnya apa? Contohnya bisa Anda lihat ada perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang Ananda tahu dan kita semua tahu bahwasanya merupakan salah satu hewan yang sangat indah dilihat, sangat nyaman untuk dipandang dan sangat memiliki warna yang indah dan berwarna-warni. Tetapi
ya, dari bentuk yang luar biasa sempurna tersebut, pada awalnya kupu-kupu ini adalah dari ulat, ya, atau bahkan dari telur. Ananda tahu bahwasanya ulat yang merupakan suatu bentuk atau jenis hewan yang mungkin banyak ditakuti oleh kebanyakan orang, tetapi bisa berubah fisiknya menjadi kupu-kupu. Nah, itulah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk dari sebuah ulat, ya, dari seekor ulat yang mungkin banyak orang takut kepada ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang mana memiliki bentuk yang sangat indah. Nah, kira-kira bagaimana proses suatu ulat bisa menjadi kupu-kupu? Bisa Anda lihat ya. Nah, jadi pertama ada suatu telur, ya, telur atau larva yang kemudian dalam beberapa waktu menetas kemudian menjadi ulat, ya. Ulat ini dalam beberapa waktu, berjalannya waktu, melakukan suatu kegiatan hibernasi atau kegiatan untuk merubah diri dalam bentuk kepompong. Nah, jadi Anda mungkin sudah tahu ya, dari kepompong kemudian akan lahirlah suatu bentuk kupu-kupu. Oke, bisa Anda lihat lebih jelasnya di tayangan video tersebut bahwasanya bagaimana proses dari telur kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kupu-kupu. Dan proses tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi proses bagaimana dari telur bisa menjadi kupu-kupu itu memiliki waktu yang panjang. Nah, itu merupakan salah satu hewan yang bermetamorfosis atau memiliki perubahan fisik yang sangat jauh berbeda dengan bentuk awalnya. Nah, Anda mungkin bisa mencari tahu kembali hewan-hewan apa saja yang awalnya bentuknya seperti ini bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Contoh yang kedua bisa Anda lihat di buku tematik halaman 12. Di situ ada contoh bagaimana perubahan dari lalat, ya. Jadi dari lalat bisa menjadi capung, ya, bisa menjadi capung. Jadi awalnya dari satu lalat nyamuk kemudian berubah menjadi atau bertumbuh dan berkembang serta memiliki proses yang atas kuasa Allah menjadi capung. Nah, itu merupakan dua hewan, ya, contoh yang memiliki sifat dan bisa untuk bermetamorfosis. Jadi sekali lagi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan tertentu bisa melakukan suatu perubahan fisik yang sangat berbeda jauh dan sangat indah hasilnya. Nah, tentu keindahan suatu hewan tersebut jika kita lihat lebih luas lagi ke dalam suatu negara Indonesia, bahwasanya Indonesia itu memiliki keindahan alam yang luar biasa. Sepakat ya, bahwasanya Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Apa itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, Anda tahu nggak apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terdapat atau yang dihasilkan oleh alam di sekitar kita. Contohnya, misalkan hutan bisa menghasilkan kayu, ya, karena pohon-pohon yang ada di hutan bisa menghasilkan kayu atau dimanfaatkan oleh manusia menjadi kayu. Nah, itu merupakan suatu sumber daya alam. Contoh yang kedua, lautan. Di laut itu banyak sekali makhluk hidup yang bisa kita konsumsi. Contohnya ikan-ikan, ada ikan apa aja yang di laut? Betul, misalkan ada ikan cucut. Ikan cucut itu biasanya dari ikan hiu. Nah, terus ada ikan bandeng, ada ikan salmon dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari sumber daya alam. Nah,
sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ya, karena kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup dan tinggal di negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada lautan, ada sungai, ada pegunungan dan sebagainya. Nah, di daerah-daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tentu kita harus bersyukur. Anda bisa lihat di halaman 15 di buku tematik 4F. Di situ ada suatu penjelasan tentang bagaimana suatu kekayaan sumber daya alam ya tentu berbeda-beda dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Baik, jika masyarakat tersebut berada di dataran rendah, tentu kebanyakan profesi atau mata pencaharian masyarakat tersebut itu sebagai, Anda yang tahu? Baik, misalkan ada seperti kita nih, ada sebagai supir, ada sebagai kondektor, ada sebagai dokter, ada sebagai ojek dan sebagainya. Nah, jika kita berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan, kebanyakan mereka tentu bercocok tanam. Nah, mata pencaharian mereka kebanyakan bercocok tanam. Contohnya seperti bertani, kegiatan berkebun, lalu ada kegiatan tambak ikan, ya ikan tawar dan sebagainya. Nah, jadi keberagaman sumber daya alam Indonesia mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Ya, misalkan di lautan yang sangat luas, tentu mata pencaharian masyarakat itu lebih atau dominan lebih banyak sebagai nelayan. Betul sekali. Nah, itu merupakan beberapa contoh mata pencaharian yang sesuai dengan kondisi alam tersebut. Baik ya. Untuk materi 3 alhamdulillah kita sudah selesai dilaksanakan ya. Untuk materi keempat juga ya tentang ikan sebagai sumber daya alam sudah kita singgung dan sudah kita bahas. Syukron jazakallahu khair kepada Anda yang sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, semoga menjadi ilmu ya, menambah wawasan untuk Anda semuanya. Ustadz tutup pada pembelajaran hari ini, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.